Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan di setiap waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita menjadi waktu yang bisa terisi sempurna dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena hidup kita diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk beribadah dan hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, bertakwa, dan kelak Allah akan masukkan kita ke dalam golongan ahli surganya. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita pada bab berikutnya terkait dengan sholat duha. Ada beberapa istilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan istilah sholat duha. Kadang-kadang sholat duha juga disebut sebagai sholat isyraq. Bukan sholat suruk, tapi sholat isyraq. Istilah itu diberi nama oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti berikut penjelasannya. Ada juga disebut sebagai subhatad duha. Subhatad duha itu bukan subuh bareng duha, betul. Tapi ya sholat duha itu. Ada lagi istilah lain, sholat duha itu sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali bertobat. Nah, dari situ sebagaimana riwayat yang umum bahwa sholat fardu itu hanya 5 waktu dan 17 rakaat, maka selain daripada itu termasuk sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat duha. Meskipun tidak ada larangan untuk melakukan sholat duha secara terus-menerus. Tidak pernah meninggalkan sholat duha adalah terlarang, tidak ada. Walaupun secara hukum sunnah. Artinya ketika mengerjakan ibadah sunnah maka yang akan didapatkan adalah kecintaan Allah Ta'ala. Walaupun kalau ditinggalkan bukan tidak apa-apa, tapi tidak dosa. Tidak dosa, bukan tidak apa-apa. Pasti apa-apa. Apa-apanya apa? Kehilangan kebaikan. Rugi, ya, kehilangan pahala. Tapi tidak dosa. Maka hadis yang umum yang kadang-kadang saya jenengan nisbatkan sholat duha itu dengan rezeki. Jadi itu yang kemudian nanti saya bacakan hadisnya, bahwa bukan sholat duha itu memperlancar rezeki, bukan. Bapak Ibu, mari kita sholat duha supaya, nah bukan begitu. Kalau tidak percaya jenengan bolak-balik sholat duha, habis itu cek saldo, lah pancet. Belum nggih, lak pancet saldo nih gitu. Umpama bayaran gitu, itu bayarannya. Nek wayah muda, tidak ada hubungannya dengan sholat duha. Tapi ada kaitannya dengan kekayaan. Ada kaitannya. Tapi kaitannya itu terkait dengan istilah. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun."
bagi masing-masing ruas tulang belulang yang ada dalam tubuh kita, yang ada yang menentukan 360-an jumlahnya, ada yang 350 sekian gitu. Itu likulli atau ala kulli sulama, setiap pada masing-masing ruas tulang belulang kita itu sodakotun, ada kewajiban untuk mensodakoinya. Jadi setiap ruas tulang belulang ini kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW harus mendapatkan alokasi sodako. Maka Nabi SAW menyebutkan sodako itu tidak hanya dengan mengeluarkan uang untuk kepentingan membantu orang lain, bukan secara definisi, tidak sekedar itu. Akan tetapi kullu tasbihatin sodakotun, setiap kalimat subhanallah itu bernilai sodako, satu. Wa kullu tahmidatin, setiap kalimat tahmid itu sodako, alhamdulillah, dua. Wa kullu tahlilatin sodakotun, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah juga sodako, tiga. Wa kullu takbiratin, dan setiap lafaz takbir Allahu Akbar itu juga sodako, empat. Wa amrun bil ma'ruf sodakotun, mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf dinilai satu sodako, lima. Wa nahyun anil mungkari sodakotun, dan mencegah perbuatan mungkar juga bernilai satu sodako. Berapa sudah? Pagi-pagi orang sodako 6 kali. Kalau dimaknai secara sodako mengeluarkan uang untuk membantu orang lain, pagi-pagi sudah 6 kali sodako, orang kaya betul. Pagi-pagi sudah 6 kali, kaya betul. Artinya tidak mungkin orang yang tidak punya uang pagi-pagi sudah sodako 6 kali. Artinya sodako yang 1, 2, 3, 4, 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW meskipun tanpa mengeluarkan nominal, maka wa yujzi'u min dzalika, dan akan dinilai sepadan, setara dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sodako ini tadi, rok'atani yarka'uhuma minad duha, dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu hubungannya di situ. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana orang kaya yang pagi-pagi sudah 6 kali bersedekah, maka 2 rakaat dikerjakan di waktu duha itu setara kebaikannya. Bisa dimengerti hubungan kekayaan gitu. Jadi orang kaya itu pagi-pagi sudah 6 kali. Ketika 6 kali sodako, maka setaranya itu dengan 2 rakaat sholat duha. Loh, kalau orang kaya 6 kali sudah sodako pagi-pagi, juga sholat duha 2 rakaat, ya apa? Berarti ya itulah yang namanya karunia iman yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau sambil minum, oh panas sudah. Nah, jadi inilah yang kemudian dinyatakan bahwa bukan sholat duha itu tidak dapat apa-apa, bukan. Bukan sholat duha itu tambah kaya juga, bukan. Tapi kebaikannya sepadan dengan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Maknanya podo kali wong soge nggih. Ngaten lho. Sampeyan nek kepingin urip dadi kaya wong soge sing loman, salat duha 2 rakaat nggih. Tapi bukan salat duha ben tambah, bukan begitu. Nanti kalau salat duha supaya menjadi kaya, nanti bisa jadi ada konotasinya. Konotasinya apa?
Ternyata sholat duha itu tambah iso sugi, utawa bahasanya sholat duha nyuge no. Padahal yang saya jenengan lihat orang terkaya di dunia ini sholat duha betul. Loh, sing paling sugih teng donya sinten? Gitu. Sholat duha mboten niku? Oh, jelas mboten no, Islam dudu kok. Gitu. Artinya tidak ada korelasi, tidak ada hubungan bahwa sholat duha itu menjadi kaya. Sebentar. Tapi kalau sholat duha menjadi semakin taat, sholat duha akan mendatangkan kecukupan. Benar. Hidupnya akan dicukupi kalau sholat duha, itu benar. Tapi kalau tambah kaya, enggak. Makanya sampai sahabat Abu Darda menyatakan, Nabi SAW bersabda sebuah hadis qudsi, yakni firman Allah Ta'ala. Apa? Ya ibna Adam, irka'li min awalin nahar arba'a roka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, ini yang menyampaikan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lakukan sholat 4 rakaat di awal siang. Di awal siang niku sore nopo pagi. Sholat di pagi hari namanya sholat duha. Lakukan sholat 4 rakaat, yang artinya sholat duha. Aku akan memberikan kecukupan sampai akhir siang itu. Artinya apa? Dengan sholat 4 rakaat duha, Allah berikan kecukupan sampai seharian. Dijamin dicukupkan. Bahasanya begitu. Nah, seolah-olah ayat ini memberikan, apakah dengan sholat duha hidup kita akan cukup? Iya. Allah yang akan mencukupkan. Apakah sholat duha itu tambah kaya? Banyak orang yang kaya tapi tidak merasa cukup. Ternyata laisal ghina ghinal arad. Bukan yang disebut kekayaan itu kekayaan harta benda, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu adalah kaya merasa cukup dan dicukupkan, itu adalah nikmat dari kekayaan hati. Hidupnya kekurangan tapi merasa cukup. Lebih tenang mana dengan yang kaya tapi kurang cukup? Boten urusan niku, boten urusan niku. Tapi nek sogeh ngerasa gak cukup, angger ketemu tiang mesti sambat. Loh, Pak. Oh. Loh, padahal sembo warang duwe. Kabeh iso lunga nang ndi enteng, tapi raut mukanya ben ketemu wong gitu. Lah iya sampe nang ndi sambat. Opo sing disambat wis salah akeh lho, kok ji akeh. Karuan aku pantes terus sing gak duwe. Padahal sing gak duwe masih mumet tapi wajahe ya napa Pak De sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Padahal untune cekot-cekot salon pasan. Sehat Pak De, sehat. Padahal cekot-cekot. Gitu. Tapi rasa cukup itu luar biasa. Gitu. Jadi ketika orang itu diberikan kecukupan, diberikan kekayaan hati oleh Allah Ta'ala, maka itu salah satu diantaranya adalah buah daripada orang melaksanakan ibadah sholat duha. Jadi justru nikmat ini yang harus kita cari dan kita kejar. Karena apa? Belum tentu orang itu diberi kecukupan, walaupun secara kepemilikan, secara hasil kehidupan dia mendapatkan jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Gitu. Makanya hidup itu kan gitu, enak dalam kecukupan. Makanya ada yang mentafsirkan innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki seseorang yang Allah kendaki, dan bukan menyempitkan itu. Mencukupkan. Mencukupkan. Apa? Berarti apa yang kita butuhkan selalu dicukupkan sama Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Setiap apa yang kita butuhkan dicukupkan. Yang kadang-kadang setan membisikkan kepada kita, asyaitonu ya'idukumul faqra.
menjadikan kita ngerasa nggak cukup, kurang, itu bisikan setan. Padahal saya penjenengan berapa yang sudah kita cukupkan? Mohon maaf, tambah hari, mohon maaf. Makan tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah usia, makan tambah banyak apa tambah sedikit? Tidur tambah banyak, nyenyak apa tambah tidak bisa tidur? Tidak bisa tidur. Kalau duit pengen tambah banyak apa tidak tambah sedikit? Nah, kan? Nek urusan duit masih pun sepuh kepingin duitnya, terus duitnya akeh damel nopo? Non, nek duitnya akeh ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Sedekah titik napa kata? Sedekah titik napa kata? Lah terus jalur rezeki kata damel nopo? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Sampai ada sholat duha itu, kemudian ada doa khusus, ngapunten, itu bukan dari Nabi. Itu karyanya ulama. Fa inna duha wal ba'u itu. Kalau rezeki di atas, turunkan. Kalau di bawah, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Diambil orang, biarkan apa kembalikan. Nek diutang. Masya Allah. Makanya kadang-kadang loh, padahal ayatnya Nabi SAW bersabda ketika anak atau orang itu dalam kandungan ibu di usia 4 bulan itu ditulis bikat birizkihi, sudah ditulis dengan pena dan penanya sudah kering, rezekinya itu sudah ditulis. Ibarat kulon jenengan tumbas baterai itu bisa dihitung. Kalau digunakan dengan kapasitas sekian, maka umur baterai itu sudah bisa dipastikan. Kenapa? Karena ada kadarnya. Lampu itu kalau 24 jam mulai dinyalakan, maka hidupnya akan sekian lama. Kenapa? Karena tambah susut. Makanya kadang-kadang kulon jenengan saged kulon jenengan tertipu oleh setan. Wong maem wis titik, gitu. Turu yo gak suwe. Nang di yo wis gak iso. Lah kok duit kepingin terus damel nopo? Ngoten. Dan engke nek kakean duit awak wis gak iso tambah kakean pola. Gitu. Buktine napa ngapunten? Nek pas duwike akeh sering nang masjid napa jabane masjid? Nek kakean duit gak ketok blas. Gak tau nang masjid blas. Kok mulai moro nang masjid berarti gak duwe-duwe. Kadek bandino nang masjid wis tandane gak duwe. Kadek gak tau ketok nang masjid nyekel duit wong iku. Kan ngoten. Lah niki kadang-kadang saya penjenengan, oh ternyata Masya Allah, Allah sudah atur sedemikian rupa, Allah sudah urusi semuanya. Nah kalau saya jenengan tidak memastikan dan tidak yakin, maka inilah yang kemudian dijadikan sebagai penyakit oleh Nabi SAW. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, ditantang. Kalau ayat-ayat dalam Quran itu ada yang meragukan, engkau tidak memastikan keyakinannya, maka datangkan semisal. Bahasanya begitu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab dalam Al-Quran ini aturan-aturan termasuk Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki secara cukup, maka itu sudah Allah pastikan tidak ada yang ragu. Makanya kaitan dengan sholat duha tadi hubungannya dengan kekayaan begitu. Jadi bukan sholatlah duha supaya tambah saldo, sholatlah duha supaya gajine munggah, sholatlah duha supaya duweke akeh. Boten. Tapi dengan sholat duha kita dinyatakan sebagai orang kaya, berkecukupan, kemudian dijamin sebagaimana sodakoh yang dilakukan 6 kali, maka itu benar adanya. Makanya sampai kemudian ini masuk dalam kaitan fadilah daripada sholat duha. Bahkan sahabat Abu Hurairah menyatakan tidak ada yang memelihara sholat duha kecuali mereka adalah al-awwabin. Makanya sholatul awwabin, sholat awwabin itu bukan ba'da maghrib sebelum isya, tapi sholatul awwabin, orang-orang yang kembali tobat kepada Allah adalah orang-orang yang rutin menjalankan sholat duha.
Makanya dalam hal ini walaupun tidak masuk dalam kategori sholat yang wajib, sholat duha termasuk sholat yang juga dikerjakan sekaligus diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahasanya sholat duha itu dibatasi oleh waktu, tidak bisa dikerjakan sembarang. Karena istilah duha itu adalah pada saat matahari kemudian sepenggalan, duha demi waktu duha, ada yang terjadi demi waktu yang matahari sudah sampai sepenggalan. Sepenggalan itu sudah di atas ufuk, itu waktunya duha, bahasanya begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas kapan mulai waktu duha itu sholatnya bisa dikerjakan. Satu, dikerjakan baru boleh setelah matahari benar-benar sudah di atas ufuk. Ini terbukti dari riwayat yang mengistilahkan sholat duha dengan sholat isyraq. Yang sholat duha dipaketkan dengan subuh berjamaah yang pahalanya seperti haji dan umroh. Man sholal ghodata fi jamaatin atau fil jamaati, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ditambahi riwayat lain dalam kurung fil masjidi, di masjid. Summa qa'ada, setelah sholat subuh di masjid berjamaah duduk. Ngapain duduk? Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Bisa wiritan, bisa baca Quran, bisa kajian. Sampai kapan? Nah ini, hatta tatlu as-samsu, sampai terbit matahari. Artinya apa? Tanda terbit matahari. Apakah dengan istilah terbit atau tuluh atau syuruk? Itu semua istilah yang menunjukkan matahari terbit. Matahari terbit tanda sholat subuh waktunya sudah habis. Dan tanda saat di mana sholat dan memakamkan jenazah dilarang. Dalam riwayat yang disebutkan, Nabi melarang untuk melakukan sholat dan memakamkan jenazah di dua waktu tanduk setan. Satu pada saat matahari terbit, dan kedua pada saat matahari tenggelam. Bahasanya begitu. Makanya dibunyikan di riwayat tadi itu, sholat subuh dinyatakan selesai kalau sudah matahari terbit. Nah, setelah sholat subuh tadi itu duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu as-samsu, sampai matahari sudah terbit. Kalau sudah terbit baru ada tsumma sholat rakaataini. Dinyatakan waktu duha itu setelah matahari sudah benar-benar terbit, sudah benar-benar di atas ufuk. Hari ini jam 5 kalau tidak salah. Di jam saya itu 05. Ada yang 5 lebih 6, 05.00. Bahasanya itu. Pergi pakai terbit apa suruk? Loh, masa tidak ada? Loh, belum ada. Berarti subuh duhur asar tok gitu. Belum ketulis. Apa tidak pernah terbit di sini? Biasanya itu dok, otomatis nih, betul? Terbit kok. Tidak ada ya? Jadi ketika terbit, jangan sholat. Sebagian kita kadang-kadang terbit, wes sholat apa? Sholat isyraq, malah tambah tidak boleh sholat. Terbit, suruk, tuluk itu belum boleh terbit. Itu tanda bahwa sholat subuh waktunya sudah habis dan waktunya matahari terbit. Mohon maaf, saya pernah nyoting itu hampir 20 menit. Tapi di kitab-kitab fikih itu menyebutkan 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit.
Bahasanya itu. Makanya setelah tit terbit tunggu minimal 10 menit, baru itu kemudian bisa dilaksanakan sholat. 10 sampai 15 menit baru bisa dilaksanakan sholat. Sholat apa? Lah ini, gitu. Ketika matahari hatta tatlu as-samsu, sampai matahari sudah terbit, summa sholla rok'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat isyraq, sholat duha di awal waktu yang fadilahnya digandengkan dengan subuh berjamaah. Maka kata Nabi SAW, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh, dia seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh, haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Langsung subuh, duhur. Umroh ilal umroh, tidak ada pahala kecuali diampuni dosa. Makanya ini menjadi jawaban maha adilnya Allah. Kalau orang kemudian domisili di Mekah, kalau mau umroh kan enak, terus nggawa dompet sarungan tok, kok sarungan, oh? Ihroman kok sarungan, ihroman pakai nantan imjirona, wes bisa. Bahkan kabar gembira, tidak tahu sudah diberlakukan benda, kerajaan akan mengeluarkan visa transit, visa transit, jadi umroh langsung PP. Masya Allah. Umroh kan hanya berapa jam toh? Perjalanan 10 jam, 11 jam, 11 jam masuk Jeddah, Jeddah langsung bergeser ke Mekah, Mekah ambil umroh, habis umroh pulang. Itu akan dikeluarkan, tidak tahu nanti. Masya Allah, karena memang target 2030 itu di mana-mana, di situs-situs kenegaraan kerajaan Saudi ditulis 2030. Kalau Indonesia kan 2045. Gitu? Indonesia emas. Itu kok emas nopo? Gitu? Bahasanya kan gitu. Kalau Saudi 2030. Bahasanya begitu. Nah, artinya sekarang itu yang namanya devisa atau kunjungan ziarah itu diperbanyak. Bahkan kabarnya kemarin kan haji visa namanya itu bukan yang berangkat tidak pakai ngantri kemarin. No. Oh, niku pun lami. Visa ziarah kok visa ziarah. Visa boten. Yang kemarin itu loh, rada rame itu. Bahkan tahun ini katanya ada model lagi. Ada model lagi. Bahasanya begitu. Artinya apa? Hari ini yang namanya Masjidil Haram sudah diperluas. Yang namanya Jamarat sudah bertingkat. Bisa jadi nanti Arafah itu akan ditingkat. Kalau sekiranya bisa menampung banyak orang. Karena kalau di luar Arafah itu kan tidak termasuk wukuf. Kalau di atas Arafah kan tetap Arafah. Walaupun sampai lantai 7. Tawaf kan sekarang sudah 4 lantai. Mau tawaf 15 menit bisa. Mau tawaf 1,5 jam bisa. Oke, 1,5 jam 6,2 kilo. Kapan niku aku lo timer 6,2 kilo. 1,5 jam niku kali ibu-ibu. Kulo lakoni dhewe 5-9 menit. Burine wong Afrika. Mas, jangkane mereka mek mriki. Sing jenenge sikile ketarik, ya Allah, wong Afrika niku pancen luar biasa. Itu langkane nyok mriki ngetutne niku sampai tapi 15 menit. Kok 15 menit? 5-9 menit. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau kemudian dominasi umroh dan pahalanya, haji dan pahalanya itu hanya orang sana, kemudian orang di seluruh penjuru bumi ini kemudian disulitkan dengan istitoah, maka kan ya enak manggon di sana.
Tapi Allah menjawab dengan hadis ini. Walaupun kita jauh dari Mekah, pahala haji dan umroh masih bisa kita dapatkan. Bisa Bapak Ibu tiap bulan dapat pahala haji umroh? Tiap bulan berangkat umroh bisa? Piro duitnya kan katanya. Nek tiap bulan berangkat umroh piro duitnya, tapi nek tiap bulan mendapat pahala haji dan umroh bisa? Kok tiap bulan, tiap pekan, weekend bisa? Bisa. Kok tiap pekan wong wis gak lapo-lapo, nyambut gayok gak, mangan turu tiap hari bisa? Bisa. Itu nyata apa maya? Ngomong bisa tiap hari itu nyata apa maya? Ya kan? Kadang-kadang begitu. Ternyata ini maha adilnya Allah Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh sampai ke sana. Duitnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Di masjid terdekat dengan tempat tinggal kita, itu bisa kita dapatkan. Tamatin. Nabi menyebut sempurna, sepenuhnya, sempurna. Sampai 3 kali. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Tirmidzi. Statusnya tidak doif. Ada yang hasan. Tidak doif. Nah, inilah yang kemudian bahasanya bahwa waktu sholat duha itu 1 ketika matahari sudah terbit. Yang kedua, pada saat sholat duha diakhiri dengan zawal. Zawal itu condong. Condong itu sebelum tegak lurus. Dalam istilah, ada matahari itu tegak lurus, tepat di atas kepala. Kalau ada benda itu tidak muncul bayang-bayang. Makanya biyen enten masjid kuno niku enten masjid enten jam beralaskan marmer, tengahnya itu besi kuningan, namanya jam gencet, gencet kotak. Itu biasanya di masjid kuno. Ketika matahari belum memunculkan bayang-bayang, belum adzan itu. Dan itu termasuk waktu yang dilarang. Dalam riwayat yang lain, jangan melakukan sholat dan memakamkan jenazah pas terbit, pas tengah, pas tenggelam. Ada riwayatnya. Cuman ada koma, ila yaumul jum'ah. Yang tengah-tengah, pas tengah-tengah, kecuali ada pengecualian dari Jum'ah. Kenapa? Karena kapanpun kita sholat saat berjum'ah, walau pas tengah-tengah, maka itu tidak masalah. Nah, nanti insya Allah berikutnya akan kita juga sampaikan, kita bahas tentang sholat sunnah Jum'ah. Nanti bahasanya begitu. Nah, terkait dengan itu, maka yang namanya zawal condong itu berarti belum tengah-tengah. Bahasanya mulai masuk ke tengah-tengah. Itu akhir daripada waktu sholat duha. Karena kalau kemudian sudah bergeser, muncul bayang-bayang, itu namanya tergelincir. Idza zalatis samsu, ketika matahari tergelincir niku mboten kepreset. Itu artinya matahari sudah bergeser dari tegak lurus dan mulai benda itu muncul bayang-bayang, itulah waktu zuhur mulai. Bahasanya ngoten. Makanya akhir daripada sholat duha sebelum pada posisi tengah-tengah. Kira-kira ya setengah jam Pak dari zuhur. Setengah jam kurang lebih dari zuhur. Berapapun jamnya pokoknya. Pokoknya kurang lebih setengah jam dari zuhur. Dan ada waktu duha yang paling afdol. Bukan dengan berpahala haji umrah tadi, bukan. Itu pahala paket sendiri. Berkaitan dengan jamaah subuh dilaksanakan di awal waktu. Tapi secara afdolnya sholat duha itu hina tarmadul fisol, yakni ketika anak unta sudah mulai merasa kepanasan. Mulai boten pun kepanasan, boten. Nek mulai ini berarti kita mulai
nyemlenget napa nggih? Mulai. Jam pinten? Kok 11 yo gosong. 11 yo gosong to. Nek jam 11 nek jero masjid ya adem. Niki teng jaba mulai nyemlenget ngoten lho. Lah kurang lebih niku. Niku afdolnya. Makanya ada awal mulai sholat duha setelah terbit, ada akhir sebelum tengah, pas tengah-tengah, dan ada afdol di tengah-tengahnya. Makanya yuk nopo kula kepingin nglakoni afdol, tapi nggih sangat nggih bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Nggih mulai subuh mantun wonten di masjid terus baru mulai jam 09.00. Niku oleh kabeh. Bahasane ngoten. Saged mboten? Kapan? Ngrasakno wis gak usah mulai, Pak. Oh, sok budal mari subuh gak mulai. Kene wayahe resik-resik gak ono omah. Barang wis resik kait mulai. Ngono moro njaluk mangan. Mariku. Akhire kenek paidu. Ya. Jadi itu terkait dengan waktu sholat duha. Dan sholat duha tidak bisa dilakukan setelah itu. Tidak ada sholat duha ba'da duhur, tidak ada sholat duha asar, sore, petang, malam, apalagi tidak ada. Sholat duha dikerjakan di waktu duha, yakni setelah sholat subuh, waktu subuh selesai, waktu matahari terbit selesai, dan sebelum waktu duhur tiba, sebelum matahari berada di atas kepala atau di tengah-tengah. Nah, terkait dengan jumlah rakaat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu bersabda maupun mengerjakan mulai dengan 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada, 10 ada, maksimal 12 itu sholat duha. Dan bisa dikerjakan dengan 2 model sebagaimana penjelasan waktu sholat rawatib kapan hari itu. Ketika ada sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu bisa dilakukan. Ketika kita sholat 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ketika sholat 8 rakaat, berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Atau melaksanakannya 4 rakaat langsung. Bahwasanya Nabi SAW seperti tadi, sholli arba'a rakaatin. Atau bahasanya irka'li arba'a rakaatin. Dituliskan di situ oleh Allah Ta'ala nyampaikan lakukan sholat 4 rakaat. Ya sudah 4 rakaat. Berarti Allahu Akbar 1, 2, 3, 4 salam. Hanya saja harus ada beda dengan sholat duhur, asar, isya yang di situ ada tasawuf awal. Karena kaidah sholat 4 rakaat adanya itu ya duhur, asar, isya. Sedangkan sholat 4 yang lain pokoknya sholat 4. Sehingga bahasanya ya sudah Allahu Akbar 1, 2, 3, 4 salam itu boleh. Jadi 2 salam boleh, langsung Allahu Akbar 1, 2, 3, 4 boleh. Bahasanya begitu. Itu kalau melakukan sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Jadi sholat duha itu bahwasanya Nabi SAW pernah sholat 6 rakaat, ada sholat kemudian sampai 12 rakaat. Dan di mana sahabat Abu Darda bercerita bahwasanya Nabi SAW melaksanakan itu sampai 12 rakaat. Siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat, bahasanya begitu, terbunyi itu. Nah, inilah yang kemudian secara jumlah boleh ini boleh itu, tapi minim 2 maksimal 12. Perkara berapa rakaat hari itu ya sesuai dengan kadar dan kemauan. Ya, ngrasakno 12 rakaat, loro ae kok. Ngarang-ngarang, ya. Makanya kadang-kadang nyun sewu, duhur itu kalau mau Bapak Ibu 16 bisa.
Sholat duhur itu 16 rakaat. 4 rakaat duhur, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. 12. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat subuh. Gitu. 16. Makanya kalau nanti ngitung sedinten sehari semalam itu bisa 90 rakaat. Ngerasa no 9 rakaat. Sing 17 rakaat ae mepet. Sholat duhur jam pinten Bu? Alhamdulillah 2:30 kurang seperempat. Alhamdulillah pisan. Duhur kok 2:30 kurang seperempat. Pokoknya guru ngasar. Napa malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah. Pas jare niku. Pas salam duhur, pas adzan. Gitu. Nek kerja kok mboten ngoten. Pas aku budal tutuk kantor, pas jam mulai. Kita ditokne napa di gitu, dipecat napa dikongkon nyambut gawe terus. Mboten saged, tapi kepada Allah kadang-kadang kita masih seperti itu. Hadirin, insyaallah ini terkait dengan penjelasan sholat duha. Enten sing disampaikan sebelum diakhiri. Cekap nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.